Mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tentang ini pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yang akan diketuai oleh Bu Lurah, Bu Nasya ya. Iya, Bu. Kan, Bu. Oke, terima kasih Ibu Maria. Sebelum kita menerima penjelasan tentang materi pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK, biar pembelajaran kita hari ini lebih berkah untuk dunia akhirat kita, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Maria sebagai fasilitator pada materi ini, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nasya. Bapak Ibu, saya di sini akan membahas tentang pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Nah, pembelajaran berbasis proyek di sini itu adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai sistem skill, soft skill, hard skill, dan karakter. Nah, di sini ada beberapa definisi ya, Bu, tentang penjelasan dari pembelajaran berbasis proyek. Di sini ada penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Nah, kalau di sekolah saya di sini ya, Bu, di jurusan ATP perkebunan di sini kan mayoritas perkebunan kopi. Nah, jadi kita mengambil yang kopinya. Jadi di sini kita membuat produk. Produk itu kita ambil dari pertama panen kopi, dari panen sampai pengemasan dan penjualan kopinya. Kemudian ada lagi pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, dan menampilkan atau melampirkan hasil kegiatan. Nah, jadi di sini para siswa itu berlatih, merencanakan untuk bagaimana proses kita setelah mengolah kopi biji merah tadi itu untuk merencanakan penjualannya. Atau penjualannya itu misalnya seperti apa, kita mau masukkan ke warung-warung atau toko, misalnya seperti kalau di sini kita masih di lingkungan masyarakat sini, lingkungan sekolah, masyarakat di lingkungan sekolah saja. Kemudian produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain. Nah, hasil proyek di sini di sekolah kami itu kami menghasilkan apa? Kopi biji merah, Bu. Jadi kita di sini menjual bubuk kopi merah, khusus biji merah. Kemudian dikemasnya. Kebetulan kami di sini punya mesin roasting kopi sendiri. Coba dilihatin, Pak. Jadi di sini kita sudah ada alat mesin bantu ya, Bu, untuk merosting biji merahnya, untuk mengolah biji kopinya tadi. Kemudian lanjut ke prinsip-prinsipnya. Pada prinsip-prinsip pendidikan vokasi ialah
praktik langsung pada lini produksi, sehingga keseimbangan antara pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dapat terwujud pada diri peserta didik. Nah, di sini kita kerjasama produk. Yang pertama prinsipnya itu ada kerjasama produk dan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja. Kalau di tempat saya ini, kalau kopi belum sampai ke dunia industri ya Bu, karena masih jurusan kopi ini baru berjalan 2 tahun ini. Jadi masih apa ya, kerjasama produknya itu masih kita sama lingkup sekolah aja. Pembelajaran melalui proyek real dari dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomi dan ketepatan waktu penyerahan produk. Jadi pembelajaran melalui proyek real ini kita masih ngambil dari ini Bu, ketua kelompok, masih kerjasama dengan seperti itu. Gapoktan. Terus proses pembelajaran rangkaian proyek utuh dari analisis order sampai layaran purna jual. Nah, di sini kita menjual produk itu siswa promosi, kemudian menjual di luar lingkup sekolah juga. Mereka menjual pengolahan hasil kopi biji merah tadi itu. Kemudian selanjutnya prinsip selanjutnya kolaborasi antar mata pelajaran sesuai kompetensi. Nah, di sini mengkolaborasikan itu di sini dia mengkolaborasikan antara penjualannya Bu. Jadi kayak kita menghasilkan atau mengolah biji kopi tadi menjadi bubuk kopi, kemudian dikolaborasikan dengan mata pelajaran, misalnya kalau kemarin kewirausahaan. Jadi mereka bisa berwirausaha untuk membantu menjual bubuk kopi yang kita kelola tadi. Kemudian keseimbangan kompetensi dan hard skill-nya. Di sini harus ya Bu, keseimbangan hard skill dan soft skill ini kan untuk apa? Untuk dapat siswa-siswa itu ini sangat penting untuk kita memajukan penjualan di kopi tadi itu untuk menghasilkan kopi. Kemudian di nomor 6 itu ada pengembangan budaya kerja dunia kerja. Di sini kami belum sampai sepertinya. Selanjutnya kita ke implementasi. Nah, sebelum kita ke implementasi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, Bu. Lanjut dulu, Bu Maria. Lanjut dulu ya, Pak. Ingin melihat gambaran lebih jelas lagi bagaimana proses pembelajaran proyek, berbasis proyek yang sudah dilakukan, sehingga kita nanti bisa mendapat gambaran yang lebih jelas, lebih konkret, dan mungkin bisa kita jadikan patokan dasar yang bisa kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Oke, Pak. Nah, selanjutnya kita ke implementasinya. Pembelajaran berbasis proyek ini dilaksanakan melalui proyek merupakan order. Berbasis proyek ini menerima pesanan produk dari konsumen. Misalnya di sini kita menerima pesanan dari masyarakat karena kita mempunyai mesin roasting itu ya Pak. Jadi di sini saya kemarin sama anak-anak menerima orderan roasting biji kopi merahnya itu. Jadi mereka bisa misalnya bisa bisa maksudnya meminta kapasitas kopinya yang seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada berdasarkan order sekolah, melaksanakan analisis untuk memastikan apakah dapat dilaksanakan atau tidak dengan memperhatikan penguasaan kompetensi capaian pembelajaran peserta didik dan guru serta fasilitas sekolah.
Kemudian ada apabila berdasarkan analisis pekerjaan dapat dilaksanakan, selanjutnya dilakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini pelaksanaan dan pembelajaran yang kita terapkan di sini dari kita panen biji kopi merah sampai menjadi biji kering untuk bisa diolah menjadi bubuk kopinya itu. Kemudian ilustrasi proses tersebut dapat dilihat pada halaman ini. Nah, kayak yang tadi itu Pak, konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk atau proyek berupa barang, menerima pesanan produk dari konsumen atau mitra bisnis. Yaitu ya mitra bisnisnya ya masyarakat sekitar, guru-guru di lingkungan sekolah kita. Karena kan kita memang jauh dari dunia industri ya Pak di sini. Jadi kita hanya memasuki warung-warung kecil dan guru di lingkup sekolah dan masyarakat sekolah aja. Kemudian di analisis itu kita lokasi kita ya. Permisi Bu Maria. Coba Ya. di admit Bu Betty. Ada masuk ke permintaannya? Tidak ada Bu. Tidak ada di bagian atas biasanya kalau sudah presentasi. Tidak ada, Bu. Bagian iya. Oke, nanti kalau muncul di admit Bu ya, biar Bu Betty bisa kan. Iya, oke. Belum muncul. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada merancang produk proyek berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, di sini kami menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Contohnya pada warung-warung kecil kami mengemas dengan ukuran yang misalnya lebih kecil lagi Bu, 10 gram. Nah, karena kita di situ melihat minat masyarakat juga. Kemudian yang selanjutnya ada memeriksa proyek atau uji coba produk. Di sini kita memeriksanya pengiriman produk atau konsumen di sini menggunakan misalnya kita memeriksa atau survei ke warung-warung, kemudian pengemasannya juga dikemas dengan baik ya Pak, dilihat dari presnya, kemudian pengiriman pelabelan, pengemasan produknya. Nah, di sini ada penerimaan konsumen atau mitra bisnis yang membutuhkan layanan jasa. Layanan jasa yang kita butuhkan, yang kita tampilkan di sini di sekolah kopi ini, ya kita itu menerima jasa roasting kopi biji merah tadi itu untuk dijadikan bubuk untuk dikonsumsi mereka sendiri. Kemudian itu yang layanan jasanya. Kita sesuaikan dengan permintaan masyarakat. Kayak misalnya di sini ada kopi itu kan biasanya dia ada yang dark atau medium, sesuai dengan yang dikonsumsi oleh para pengopi itu tadi, bapak-bapak biasanya. Kemudian mengakhiri layanannya ya dengan menjalin kemitraan dengan konsumen, karena di sini karena kita itu masih di lingkungan sekolah ya Pak, jadi ya kemitraannya dengan lingkungan masyarakat dan warung-warung kecil aja. Mungkin itu aja Pak. Halo? Pak, saya minta waktu sebentar, saya ada telepon dari rumah. Boleh. Bu Maria, Ya. ada teman-teman yang mau bertanya atau mau memperjelas dari paparan Bu Maria? Oh, boleh Bu, silakan. Silakan. Kalau belum ada, saya dulu Bu ya. Boleh enggak ketua kelasnya bertanya? Boleh. Silakan dulu Bu, silakan Bu. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Saya penasaran dengan kopi merahnya itu Bu. Ke produknya itu, kalau yang saya tahu selama ini kan yang ada itu kopi hitam. Ya.
kopi hijau yang green coffee itu yang katanya bisa melangsingkan. Tapi saya sudah coba enggak ngaruh. Sama Pak ini juga. Terus ini kopi merah seperti kalau biasanya kan kopi hitam itu ada yang arabica, robusta, Ya. terus apa tuh jember. Kalau di Toraja ya karena kebetulan Toraja daerah saya itu juga. Serta aja, Pak. Nah, seperti apa yang kopi merah itu tuh? Nah, kopi merah yang di sini yang kita ini olah Bu ya. Jadi kita pada proses panen. Jadi pada proses panen itu kopinya kita nggak asal metik Bu. Jadi kan ada kopi yang hijau tapi sudah tua. Tapi kalau kita khusus biji merah, jadi petik merah aja. Khusus biji kopinya itu ya ceri merah. Namanya biasanya ceri merah itu. Nah di situ Bu. Jadi grain rasanya itu biji merah itu beda. Kata yang tukang ngopi itu beda Bu. Kemudian kita mengolahnya juga menggunakan mesin. Kebetulan di sekolah kami dapat bantuan Uncle John ya Bu. Jadi kita mengolahnya menggunakan mesin Uncle John itu untuk mesin roastingnya. Oh, jadi bijinya ya sudah artinya sudah matang ya baru dipetik. Jadi bijinya itu yang sudah matang yang merah itu prosesnya kita jemur dulu Bu, udah jemur terus sudah kering sekitar 2 minggu kering, kemudian kita olah. Nah yang bijinya itu baru kita roasting dengan kadar air 15 biasanya Bu, kering banget karena kadar air juga mempengaruhi rasa kopinya. Iya. Terus nanti yang pada saat ininya roastingnya tuh kan biasanya tuh ada yang agak-agak coklat, ada yang hitam banget. Nah, itu disesuaikan dengan permintaan konsumen. Pasarnya. Iya. Oh, iya. Biasanya sih yang meminta itu yang ini, Bu, kebanyakan medium. Ya, yang agak-agak coklat gitu kan? Iya. Karena dark itu pahit katanya, hitam. Ya, betul. Kalau saya senang juga yang coklat, Bu. Iya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Holik, monggo. Iya, oke. Terima kasih Bu Maria untuk paparan program atau proyek pembelajaran based learning-nya. Bisa dimulai, Pak. Ada satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa digambarkan ke kita Bu, yang nantinya juga akan mencoba mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran based learning ini lebih bagus lagi di tempat kita masing-masing. Iya. Kalau melihat implementasinya, kalau saya baca di implementasinya, yang pertama kan proyek based learning dilaksanakan melalui proyek ya Bu ya, sesuai dengan orderan ya Bu ya. Kemudian setelah diorder, yang kedua adalah sekolah di alurnya tadi loh Bu, sekolah kan melaksanakan analisa kemampuan. Ya toh Bu? Iya, iya Pak. Nah, bagaimana biasanya sekolah ibu atau ibu menjalankan dua implementasi ini Bu? Yaitu melihat permintaan pasar, kemudian disesuaikan dengan kemampuan di peserta didiknya. Analisisnya ya Pak. Jadi di sini kita karena memang para orang tuanya juga ngopi, kemudian kebanyakan orang yang datang ke sekolah, maksudnya ke UP kami orang itu, ke unit produksi kami, biasanya dia langsung dia langsung meminta, misalnya ini saya punya biji kopi, misalnya saya ingin merosting, misalnya di gimana Bu, atau dark atau medium, disesuaikan. Jadi mereka langsung meminta karena memang rata-rata para peminum kopi kayak di tempat kami itu biasanya medium. Nah dari situ kan kita bisa menganalisis, oh jadi kebanyakan di tempat kita menanyakan dulu kepada teman-teman guru kita lah. Kita memberikan sampel kopinya itu di antara dark, medium, itu kita kasih contoh. Jadi dari kedua sampel itu mereka rata-rata memilih yang medium itu. Kemudian yang analisis proyeknya itu coba dicek juaranya. Kita menganalisis ininya. Bu?
Nah, dari kita sudah tadi memberi sampel itu ya baru kita bisa menganalisisnya itu tadi. Berarti Pemasarannya dari atau gambaran promosi permintaan kan ya Bu ya, gambaran disesuaikan permintaan dari konsumennya. konsumen di sekitar kita, kemudian kita lihat kapasitas dari siswa-siswa kita untuk membuat ya Bu ya. Iya, iya. Nanti di pelaksanaan pembelajarannya justru malah anak-anak terlibat langsung ya Bu ya untuk menentukan oh ini yang diminta apakah kasar atau apakah medium ataukah halus seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Cukup jelas Bu gambaran yang Ibu berikan ya. Ini kalau saya baca di implementasinya memang cocok penerapannya mulai dari order kemudian sekolah melaksanakan kemampuan, uji kemampuan, analisa kemampuan untuk memproduksi, kemudian nantinya melibatkan anak-anak langsung bersama kalau bisa dikatakan IDUKA, industri atau lingkungan sekitarnya mengaplikasikan daripada produk yang akan dikembangkan di tempat pembelajaran yang Ibu berikan. Terima kasih Bu untuk gambarannya Bu. Oke, ada lagi Bu. Bu Siti. Ada? Ya, silakan Bu Siti angkat tangan, silakan. Yang mau didiskusikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kan dipaparkan tentang pembelajaran berbasis proyek yang dipaparkan oleh Bu Maria adalah berupa barang karena konsentrasi kompetensi di sekolah Bu Maria adalah kopi tadi. Iya. Saya merujuk ke sekolah saya. Sekolah saya kan adalah sekolah berbasis teknik kendaraan dengan otomotif. Hasil produk ataupun hasil dari itu kan bisa Bu ya, bukan hanya berbentuk barang, tapi juga bisa berbentuk jasa Bu ya. Iya, bisa. Ya, karena kan kalau di kami mungkin outputnya adalah siswa mampu jadi intinya ke mekanik gitu loh Bu. Jadi mekanik loh anak-anak kami kayak gitu ya. Apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai produk dari kompetensi kami, ataukah kami memang harus betul-betul membuat mesin sendiri gitu loh, atau gimana gitu. Terima kasih Bu. Itu mungkin membantu saya untuk menganalisis apakah benar sesuai dengan pemahaman saya, dari anak-anak saya, anak-anak kami dari teknik kendaraan ringan itu outputnya bukan hanya berbentuk barang, tetapi juga jasa juga termasuk dari produk dari pembelajaran berbasis proyek ini. Oke Bu, makasih. Kalau menurut saya sih itu termasuk ya Bu, karena di tempat saya juga tadi kan sama kita membuka jasa roasting itu tadi untuk masyarakat sekitar juga. Nah mungkin kalau kayak di Ibu kayak siswa-siswa yang misalnya memberi jasa kayak tambal ban atau seperti itu ya menurut saya masuk Bu. Yang penting ada foto kayak tadi. Iya siap Bu, terima kasih Bu. Ya, keluar. Ada lagi yang mau bertanya? Hah? Apa? Ya, jadi sudah jelas ya dari paparannya Ibu Maria tentang pembelajaran berbasis proyek. Ada yang mau disimpulkan Ibu Maria sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini? Oke, baik. Sepertinya gini ya Bu, terima kasih. Mungkin ya kalau dari saya sih konsep pembelajaran berbasis proyek di sekolah itu sangat penting ya Pak, maksudnya berpengaruh. Karena apalagi untuk jurusan sekolah kita kan banyak jurusan tuh. Jadi kalau menurut saya kalau di lingkungan saya sangat bagus. Kemudian mungkin cukup aja ya Bu
Jika ada kekurangan atau banyak ketidakjelasan dari pemaparan saya mohon maaf. Mungkin cukup, Bu. Oke, demikian presentasi dari Ibu Maria, sangat menambah wawasan kita tentang pembelajaran berbasis proyek. Ada beberapa kesimpulan yang kita dapatkan dari paparan Ibu Maria. Yang pertama, bahwa ada 7 prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari yang pertama, kerjasama produk dan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja. Yang kedua, pembelajaran melalui proyek real dan dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan ketepatan waktu penyerahan produk. Yang ketiga, proses pembelajaran proyek utuh dari analisis order sampai purna jual. Kemudian yang keempat, kolaborasi antar mata pelajaran sesuai kompetensi capaian pembelajaran. Yang kelima, kesinambungan kompetensi hard skill, soft skill. Yang keenam, pengembangan budaya dunia kerja. Yang ketujuh, pemanfaatan fasilitas kerja. Di proyek ini, berbasis proyek ini sangat sebenarnya wajib untuk kita yang di SMK ya, karena alumni kita dipersiapkan memang untuk kerja. Kalau mereka tidak bisa masuk di perusahaan, alangkah lebih bagusnya kalau mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, terima kasih Bu Maria paparannya. Baik, Bu Kita Najwa. akhiri sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Maria bisa kita pahami, bisa jadi modal kita untuk ke depan dalam mencerdaskan anak Islam. Dan sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ayo Pak. Berdoa selesai. Demikian presentasi. Salam sukses untuk kita semua. Merdeka belajar. Merdeka dalam melakukan KBM di sekolah berdasarkan alur yang akan kita susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.